Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Salma menatap langit pagi yang mulai memerah. Sembura jingga menari di sela-sela awan tipis. Ia menghela nafas panjang, menggenggam erat tas selembang yang berisi brosur dan juga daftar harga. Pekerjaannya sebagai sales rokok bukanlah pekerjaan yang membanggakan menurut sebagian orang. Tetapi baginya, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap bertahan, untuk terus berjalan demi dirinya dan juga ibunya Bu Atun. Itu adalah rezeki yang sangat ia syukuri. Setiap pagi seperti ini, Salma berangkat lebih awal, menyusuri gang-gang sempit, mengetuk pintu-pintu warung untuk menawarkan sebuah produk yang tak semua orang mau dengar. Tapi ia tetap berusaha melakukannya dengan senyum meski lelah menggerogoti tubuhnya. Ia tahu ia tak punya pilihan lain selain harus bekerja seperti itu. Salma adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya Pak Sulaiman telah lama meninggal dunia, meninggalkan warisan yang tak berupa harta, melainkan beban hutang. Dulu ketika Salma masih remaja, ia sering mendengar perdebatan antara ayah dan juga ibunya. Perdebatan soal uang, soal keinginan dua kakaknya, Jamal dan juga Sidin. Dua lelaki itu darah daging yang kini seperti asing baginya. Dulunya begitu dimanja. Mereka ingin motor mahal yang katanya akan membuat mereka dipandang di kampung itu. Saat dulu, Pak Sulaiman demi memenuhi keinginan anak laki-lakinya itu, ia rela berhutang, berlari ke sana kemari mencari pinjaman, menjaminkan apa yang bisa dijaminkan hanya untuk menuruti keinginan anaknya. Saat itu Salma yang hanya bisa melihat. Ia tahu ayahnya tak pernah menanyakan pendapatannya. Ia juga hanyalah anak perempuan, tak dianggap punya suara jika dia jaloki pendapat. Tapi kini, setelah semua berlalu, justru dialah si anak perempuan si bungsu yang harus memikul semuanya. Setelah ayahnya meninggal, hutang itu seperti bayangan yang tak pernah mau pergi. Dan kini kakak-kakaknya, Jamal dan juga Sidin, tak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Mereka sudah menikah, punya rumah sendiri, hidup dengan keluarga kecil mereka, tapi tak pernah menjenguk Bu Atun, ibu kandungnya yang kini juga semakin rapuh. Tubuhnya membungkuk dan juga batuk-batuk kecil yang tak berkunjung sembuh. Mereka seakan lupa pada perempuan yang melahirkan mereka. Di rumah kecil yang sudah reot, Salma dan Bu Atun pun kini hanya tinggal berdua. Dinding-dindingnya sudah lembab, atap bocor di beberapa titik. Salma pun berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit, tapi dengan penghasilan yang pas-pasan. Kadang hanya cukup untuk makan dan juga bayar cicilan. Ia juga bahkan tak pernah membeli baju baru, hanya memakai yang lama dijahit ulang jika robek. Sepatu kerjanya pun sudah aus, solnya mulai terlepas. Tapi ia tetap berjalan, tetap kerja, karena jika bukan dia, mau bergantung kepada siapa lagi. Singkat cerita, pagi itu sebelum berangkat, Salma sempat memandangi ibunya yang tidur di tikar lusuh ruang depan. Dulu mereka punya kasur empuk, tapi sudah lama dijual untuk membayar cicilan yang menumpuk. Tikar itu pun kini jadi satu-satunya alas tidur Bu Atun, ditemani bantal tua dan juga selimut tipis yang tak mampu menghangatkan tubuh. Salma pun saat itu terus memeriksa pernafasan ibunya, memastikan ibunya masih bernafas. Itu sudah menjadi rutinitasnya sekarang. Tiap malam dan pagi ia takut jika suatu hari nanti, saat ia pulang dan ketika ia mendapati ibunya sudah tak bangun lagi,
Itulah ketakutan yang menjadi bayangan paling gelap di benaknya. Ia ingat beberapa hari lalu ia mencoba menghubungi Jamal, kakaknya yang sulung, hanya untuk memberitahu kondisi dari Bu Atun. Tapi saat itu tak diangkat sama sekali oleh kakaknya. Ketika mengirim pesan pun tak pernah dibalas. Sama juga dengan Sidin. Mereka seperti benar-benar memutuskan tali darah yang dulu pernah menyatukan. Salma pun merasa sakit hati, tapi tak ada waktu untuk menyesali. Ia harus tetap berjalan demi ibunya. Setelah beberapa jam berkeliling, menawarkan rokok di warung-warung kecil dan juga toko kelontong. Hari itu Salma duduk di bangku kayu depan minimarket. Keringat membasahi kerudung dan bajunya. Perutnya belum diisi apa-apa sejak pagi. Ia pun hanya meneguk air putih dari botol yang dibawa dari rumah. Ketika makan siang, kadang itu jadi pilihan terakhir. Ia lebih memilih menyisihkan uang itu untuk membeli obat ibunya ataupun membayar listrik di rumah. Kadang juga ia merasa tubuhnya lemah, tapi ia terus paksakan. Karena kalau ia jatuh sakit, nanti siapa yang akan menjaga Bu Atun? Siapa juga yang nantinya akan membayar hutang-hutang dari kakaknya? Salma tak pernah menyalahkan ayahnya sepenuhnya. Ia tahu ayahnya hanya ingin anak laki-lakinya bahagia. Tapi cara yang ditempuh adalah cara yang salah. Keinginan untuk membuat anak-anaknya tampak sukses justru menjebak mereka semua dalam lilitan hutang yang tak kunjung usai. Dan sekarang, hanya Salmalah yang tersisa untuk menyelesaikannya. Malam hari ketika Salma pulang, di rumah itu pun sudah sunyi. Ia membuka pintu perlahan takut mengejutkan ibunya. Tapi ternyata saat itu Bu Atun masih terjaga. Duduk bersandar di dinding, nafasnya tersengal. Wajahnya pucat, Salma pun berlari dengan kecil, mengambil air dan memijat perlahan tangan ibunya. "Bu, kenapa gak tidur, Bu?" tanya Salma dengan lembut. "Ibu gak bisa tidur, Mah. Badan ibu kayak panas dingin," jawab Bu Atun dengan suara lirih. Salma meletakkan tangannya di dahi ibunya, lalu meraih termometer yang dibelinya beberapa bulan lalu. Suhu tubuh Bu Atun sedikit di atas normal. Salma pun hanya menghela nafas dalam hati. Ia lalu menghitung-hitung sisa uang yang ada di dompetnya. Mungkin cukup untuk membeli paracetamol dan juga pur instan. Tapi untuk membawa ke dokter, jelas belum mampu. Puskesmas pun ia harus butuh ongkos untuk pergi untuk mengojek. Ia tak menunjukkan kegelisahannya di depan ibunya. Ia hanya mengusap punggung Bu Atun dengan perlahan, seperti dulu ibunya mengusap punggungnya saat ia kecil. Malam itu setelah ia memastikan ibunya tertidur, Salma duduk di depan pintu, menatap langit malam dingin sunyi. Tangannya menggenggam kuat ponselnya saat itu. Ia ingin kembali menghubungi kakaknya, tapi ia ragu. Berkali-kali dicoba selalu sia-sia. Ia pun akhirnya mengetik pesan pendek saat itu. "Mas, ibu sakit, Mas. Kalau kalian masih ingat dia, aku mohon datanglah." Ia tahu mungkin pesan itu akan diabaikan, tapi setidaknya ia sudah mencobanya. Di luar rumah saat itu angin malam berhembus dengan pelan. Sementara di dalam Bu Atun hanya terbatuk pelan dalam tidurnya. Salma menoleh saat itu. Lalu ia pun bangkit masuk ke dalam, menutup pintu perlahan karena besok ia harus bangun pagi lagi menjalani hari seperti biasa. Berjuang sendirian tanpa kakaknya. Hanya ia dan juga ibunya. Tapi meski lelah, Salma tak pernah menyerah. Ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang tak dimiliki oleh kakak-kakaknya. Ia punya hati yang tetap peduli, meski dunia tampak membelakanginya. Kini singkatnya saat itu. Beberapa hari kemudian pagi itu suasana rumah Salma begitu tenang. Hanya suara burung dan juga angin pagi yang mengisi celah-celah rumah kayu yang sudah lapuk. Tapi ketenangan itu pecah saat terdengar suara keras mengetuk pintu. "Tok tok tok. Bu, Salma, buka pintunya.
Ini dari koperasi. Suara pria berat menggema dari luar, diiringi suara sepatu berderap di teras. Salma yang sedang mencuci piring di dapur pun langsung menoleh. Jantungnya mencelos, ia mengintip dari celah jendela. Dua orang pria berdiri di depan rumah. Satu berbadan besar, satunya kurus dan juga tinggi. Wajah mereka tak asing. Penagih utang dari rentenir tempat dulu ayahnya meminjam uang. Dengan langkah hati-hati, Salma pun keluar. Ia menutup pintu pelan di belakangnya, mencoba tak membuat suara yang bisa mengejutkan ibunya yang sedang berbaring di kamarnya. Iya, ada apa pak? Tanya tenang meski dadanya bergemuruh. Ada apa? Sudah tahu kan? Utang almarhum bapakmu ini belum lunas. Bunganya makin nambah loh. Kami kesini baik-baik ya. Ayo bayar. Jawab si pria besar sambil mengibas-ibaskan kwitansi di tangannya. Salma mengangguk pelan menunduk. Saya tahu pak, tapi saya belum bisa bayar sekarang. Belum bisa? Belum bisa gimana sih? Dari dulu jawabannya kok itu terus. Kamu pikir kita ini mainan ah? Timbal si penagih lain menyeringai. Saya nggak bilang begitu ya pak. Saya kan cuma saya belum punya uangnya sekarang pak. Ibu saya juga lagi sakit. Ucap Salma menahan emosi. Ya ibu kamu sakit. Kamu kerja sendiri. Iya kita ngerti. Tapi ya Salma, namanya utang ya utang. Dan kita nggak nanya siapa sakit. Kita nanya, mana uangnya? Itu juga kan hak kita. Ucapnya dengan nada suaranya meninggi sembari membentak Salma. Dari dalam kamar, Bu Atun mendengar semuanya. Dada tuanya semakin sesak. Nafasnya tercekat tapi ia tak sanggup bangkit. Ia menggenggam kain selimut, matanya berkaca-kaca. Merasa bersalah karena semua ini. Kalau kalian memang mau menagih, kenapa gak datang ke Kak Jamal saja sih sama Kak Sidin? Ucap Salma. Mereka juga kan anaknya bapak. Dan iya dulu, motor yang dibeli pakai uang utang itu buat mereka pak. Bukan buat saya. Kedua penagih itu pun tertawa pelan dengan sarkastik. Ya, kamu aja yang gampang dicari Salma. Mereka itu juga kan gak pernah kelihatan. Rumahnya juga kita nggak tahu di mana. Salma diam sejenak lalu menghela nafas dan mengeluarkan ponselnya. Ia membuka catatan dan langsung menunjukkan 2 alamat saat itu juga. Ini alamat mereka ya pak. Saya mohon kalau mau menagih, silahkan. Jangan semua dilimpahkan ke saya. Mereka pun menatap ke alamat itu, mencatatnya dengan cepat-cepat. Baiklah. Tapi kamu belum lepas ya. Minggu depan kami kesini lagi. Kalau masih gak ada, lama-lama rumah ini bisa kami segel. Setelah itu mereka pergi, meninggalkan Salma berdiri mematung di depan rumah. Ia menutup pintu dengan lemas lalu segera masuk ke kamar ibunya. Ia duduk di samping ranjang dan melihat wajah pucat dari Bu Atun. Ibu, maaf ya bu, tadi sedang itu bu aku. Ucap Salma dengan terbata-bata. Ibu dengar ya? Bu Atun mengangguk pelan lalu menahan air mata. Maafkan ibu ya Salma. Kalau dulu ibu bisa cegah ayahmu, mungkin gak akan seperti ini. Salma menggenggam tangan ibunya saat itu. Sudah bu, jangan dipikirin. Salma masih bisa kerja kok. Yang penting ibu tenang ya, gak usah takut. Bu Atun menarik nafas panjang mencoba menenangkan diri. Meski tubuhnya lemah, hatinya sedikit lega. Penagih itu sudah pergi setidaknya untuk hari ini. Sementara itu di tempat berbeda, di rumah kakaknya Mas Jamal, suasana sangat berbeda.
Rumah kontrakan yang sempit itu dipenuhi oleh suara bentakan. Jamal duduk di lantai ruang tamu dengan wajah kusut dan juga rambut awut-awutan. Di depannya istrinya Ratna memarahinya tanpa henti. "Mas, kau pikir anak kita bisa makan dari udara? Sudah 2 bulan loh kamu nganggur. Terus kamu cuma main catur di pos tiap sore. Nongkrong sampai malam sama tukang parkir. Kita mau makan apa, Mas? Tabunganku juga sudah habis." Aku juga gak mau nganggur ya, Rat. Siapa juga sih yang mau diterima kerja kalau umur udah kepala 4 gini? Ratna pun langsung melempar sendok ke lantai. Itu alasan basi, Mas. Coba lihat adikmu Salma. Dia kerja keras. Sementara kamu, anak tertua tapi kayak beban keluarga. Jamal hanya bisa diam menunduk. Tangannya mengepal, ia malu, marah tapi juga tak tahu harus berbuat apa. Tak jauh dari sana di rumah Sidin, situasinya pun tak jauh berbeda. Sidin yang kini juga tak bekerja, hanya tidur seharian. Istrinya Lucy berdiri di depan televisi dengan tangan bertolak pinggang. "Mas, sudah jam 11 siang loh. Bangun. Bangun, Mas. Kau pikir rumah ini kos-kosan?" Sidin pun bangun setengah sadar. Aduh. Baru juga tidur jam 3 tadi. Kenapa jam 11 sudah dibangunin sih? "Kamu main game ya, Mas? Itu lihat. Kerjaanmu tiap malam. Ini listrik siapa yang bayar, Mas? Hah?" Sidin pun hanya mendesah dengan panjang. Aku juga kan lagi cari kerja, Lus. Tapi di mana-mana sekarang tuh susah. Alasan saja kamu, Mas. Bahkan adikmu perempuan itu bisa tanggung utang orang tua kamu ya. Kamu malah tidur-tiduran kayak raja. Sekali-kali bantu ibumu sih lah. Udah tua dia, kasihan. Apa? Emangnya Salma ngadu ke kamu? Sidin membentak. Gak usah Salma ngadu ya, Mas. Semua orang juga tahu kalau kamu dan kakakmu itu cuma bisa bikin masalah untuk keluarganya. Sidin berdiri dengan marah saat itu. Kamu jangan bawa-bawa Jamal ya. Maya kenapa, Mas? Dia juga sama aja kan? Hanya bikin malu kalian berdua. Adik kalian perempuan, tapi cuma dia yang mikir keluarga. Di kedua rumah itu keributan pun terus berlangsung. Belum tahu mereka bahwa alamat mereka kini sudah ada di tangan para penagih hutang. Mereka juga belum tahu bahwa sebentar lagi mereka akan dikunjungi oleh orang-orang yang tak akan mendengar alasan ataupun keluhan. Dan sementara di dalam rumah kecilnya itu, Salma menatap ibunya yang kembali terlelap. Ia tahu badai petir belum begitu berlalu. Tapi ia bersiap. Meski sendiri, meski lelah, ia akan terus melindungi ibunya. Karena baginya itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia perjuangkan. Hidup terus berjalan dan malam akan kembali tiba. Tapi Salma tahu, ia harus kuat. Karena kalau bukan dirinya, maka siapa lagi? Beberapa hari kemudian, setelah para penagih itu sudah mendapatkan alamat dari Jamal dan juga Sidin. Hari itu pagi yang masih basah oleh embun. Saat dua penagih yang sama, kini akhirnya mengetuk keras pintu rumah Jamal. Suara ketukan membuat Ratna tersentak dari dapur. Jamal yang sedang selonjoran di ruang tamu, ia pun langsung duduk tegak. Matanya mencari sumber suara saat itu. Tok tok tok. Jamal, keluar. Keluar Jamal. Siapa sih itu? Keluar Jamal. Ini soal utang bapak lo. Suara keras menggema di gang sempit perkampungan itu.
Jamal pun menelan ludah, jantungnya langsung berdegup dengan kencang. Lalu Ratna istrinya menatapnya dengan tajam. Hah? Itu penagih kan? Sudah, urus, jangan kabur lagi. Dengan langkah ragu, Jamal pun saat itu membuka pintu. Dua penagih yang sempat mendatangi Salma kini berdiri di depannya. Wajah mereka tampak dingin. Jamal. Iya saya, Pak. Bagus. Mana? Bayar utang kamu. Ini soal utang almarhum Pak Sulaiman ya. Kamu tahu kan soal itu? Jamal mengangguk gelagapan. Kamu tuh kenapa sih? Gak pernah bantu adik melunasi. Dulu motor siapa yang dibeli, ha? Sekarang adikmu yang tanggung semuanya. Enak kali ya jadi kamu. Saya juga lagi susah, Pak. Saya belum kerja. Kami gak peduli. Kau pikir kamu bisa lari? Utang itu bukan buat satu orang ya. Keluarga lo semua harus tanggung jawab. Suasana mulai memanas, Ratna pun keluar, mencoba menengahi, tapi bentakan penagih malah makin membuat suasana menjadi ricuh. Jamal yang sejak awal memang keras kepala, akhirnya pun ikut emosi. Ia membanting pintu pagar membentak balik saat penagih itu. Tapi dua penagih itu sudah cukup kenyang menghadapi orang keras kepala. Sialan ya lo. Bisa-bisanya lo malah marah sama kita. Kalau begitu, kali ini gue maafin. Minggu depan kami datang lagi. Kalau belum ada uang, kami ambil barang di sini. Catat itu. Tak lama kemudian saat itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Sidin. Di sana suasana bahkan lebih kacau. Sidin yang baru saja bangun tidur langsung disambut gertakan. Istrinya Lucy bahkan tak sempat menahan penagih-penagih yang langsung mendorong pintu dengan terbuka. Brak! Hah? Apa-apaan ini? Bentak Sidin. Bayar utang bapakmu. Cepat! Suara itu terdengar dingin dan tegas. Emangnya apa aku yang hutang? Itu kan ayahku. Aku juga gak nikmatin apa-apa dari situ kok. Gak usah banyak alasannya loh. Motor dulu itu yang kau pakai. Itu kan dia yang beli. Gaya doang, tapi tanggung jawab nol. Dasar bodoh. Sidin semakin emosi saat itu. Keributan pun makin panas, suara-suara membentak terdengar sampai luar itu. Sementara istrinya si Lucy mencoba menenangkan, tapi penagih itu sudah geram. Kami sudah sabar ya. Hutang ini sudah berjalan hampir 4 tahun. Dan minggu depan, kalau gak lunas juga, kami datang bawa lebih banyak orang. Bunganya sudah numpuk. Setelah mereka pergi, Sidin pun terduduk lesu. Lucy menatapnya dengan jijik saat itu. Kau dengar sendiri kan, Mas? Kau itu beban. Bahkan adikmu yang perempuan lebih punya harga diri daripada kakaknya. Sidin menatap kosong. Kepalanya dipenuhi kata-kata penuh amarah dan juga rasa malu. Sementara itu Jamal yang sedang duduk di warung kopi. Ia meneguk kopi hitam dengan tangan gemetar. Wajahnya penuh kekesalan, malu dan juga rasa tidak berguna. Ia tak ingin hidup terus begini, tapi juga tak tahu harus mulai dari mana. Hingga ia mendengar dua orang di meja sebelah berbisik soal jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan. Mereka menyebut-nyebut soal tentang pesugihan. Seorang dukun di pinggiran kota yang bisa bantu lewat pesugihan Jalangkung. Awalnya Jamal hanya menoleh sekilas, tapi lama-lama ia mendengarkan diam-diam. Namanya keputusasaan membuatnya mempertimbangkan apapun itu. Hingga 2 hari kemudian ia pun nekat datang ke tempat yang disebutkan tadi. Sebuah rumah kayu tua di tengah hutan kecil, di belakang perkampungan yang sunyi. Aroma dupa menyengat menusuk hidung saat itu. Dan sang dukun, seorang pria tua dengan mata tajam dan lidah penuh mantra menerimanya saat itu.
Aku sudah tahu kenapa kau datang. Pasti kau ingin kaya kan? Iya mbah, tapi kekayaan ini tak pernah gratis. Apa kau siap berikan tumbal? Siap mbah, jawabnya dengan lirih, tapi penuh tekad. Semua mata kebaikan sudah tertutup oleh gelapnya kehasutan. Tumbal nanti harus darah keluarga. Apakah kamu siap? Tumbalkan keluargamu sendiri. Hening sejenak saat itu. Jamal menarik nafas, gambar Salma pun terlintas langsung di kepalanya. Adik perempuannya yang selama ini menanggung semua dosa keluarga. Tapi pikirannya sudah gelap. Nafsu dan keputusasaan pun sudah menutupi semua hati nuraninya. Siap mbah, aku akan berikan adikku. Dukun pun tersenyum tipis saat itu. Ketika semua perjanjian sudah dilakukan, kini ritual pun dimulai. Malam itu di bawah rembulan pucat, suara doa-doanya dan mantra jelangkung dilantunkan. Sebuah boneka kayu kecil dengan benang merah dibalut kain hitam digantung di tengah ruangan. Darah ayam hitam diteteskan ke tanah, dan Jamal pun harus membaca namanya dan menyebut calon tumbal saat itu. Salma, Salma, Salma. Ketika sedang mengucap nama-nama itu, udara tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dinding bergetar, pelita berkedip. Tapi Jamal tak peduli, ia sudah terlalu dalam. Ia menandatangani perjanjian dengan entitas yang tak kasat mata. Dan hari-hari setelah itu segalanya berubah dengan cepat. Hanya berjalan kurang lebih 1 bulan saja, peluang datang seperti air bah. Ada orang menawarinya mobil bekas murah, lalu ia jual lagi dengan untung yang besar. Lalu ada juga teman lama yang tiba-tiba meminjamkan modal usaha. Dan dalam waktu sebulan saja, ia seperti magnet bagi uang. Tanpa sadar ia sudah melunasi semua hutang keluarga. Para penagih kini tak pernah kembali. Ia pun juga mulai membuka usaha kecil, lalu merambah ke properti. Orang-orang mulai heran dengan perubahan drastisnya saat itu. Wah, gila ya Jamal. Sekarang sudah sukses saja ya, bisik tetangga-tetangga. Iya pak, saya dengar-dengar kemarin-kemarin sih dia bisnis mobil bekas. Terus dia dapat untung banyak dan ya namanya juga rezekinya bagus pak. Semua tetangga dan orang-orang belum mengerti sepenuhnya tentang pesugihan yang dilakukan oleh Jamal. Apa benar ya? Rumahnya juga katanya pindah ke villa yang ada di puncak itu. Dengan bisikan para tetangga, benar saja setelah hampir 2 bulan setelah ritual itu, Jamal membeli rumah besar di kawasan villa dekat puncak. Rumah dengan halaman luas, jendela kaca besar, dan pagar tinggi. Ia datang ke kampung hanya untuk mengurus surat pindah. Bahkan ia tak mampir ke rumah ibunya atau Salma. Ia hanya ingin bilang ke Ratna, sekarang hidup kita berubah. Namun Ratna istrinya yang saat itu, ia yang memang terkenal karena kebaikannya, merasakan sesuatu yang aneh. Suaminya Mas Jamal tak lagi seperti dulu. Wajahnya memang tampak lebih cerah, tapi tatapan matanya tampak kosong. Setiap malam ia juga sering berbicara sendiri di kamar, dan sering termenung lama memandangi cermin. Di rumah baru itu Jamal juga tidur di kamar paling besar. Tapi tiap malam ia juga mendengar suara-suara ketukan kecil. Kini Jamal pun terus melakukan ritual-ritual itu, seminggu 1 kali, dengan diiringi dan dibantu oleh dukun itu. Di rumah Salma saat itu, ia juga terus mengalami gangguan-gangguan teror yang mengerikan. Setiap malam ia harus menutup telinganya, tapi suara ketukan-ketukan itu terus datang kepada Salma. Itu adalah boneka jalangkung yang kini disembunyikan di loteng. Suara dari perjanjian juga yang mulai menagih. Karena memang sudah hampir 1 bulan ini, Jamal belum benar-benar menyerahkan tumbal apapun. Dan waktu semakin mendekat, sebab pesugihan tak pernah memberkati dengan cuma-cuma. Dan di rumah tua di pinggir kampung,
Di rumah Salma bersama ibunya Bu Atun, ia masih harus berjuang. Tak tahu bahwa bayang-bayang hitam sedang mengintainya dari jauh. Kini sudah 2 bulan terakhir, sejak kali suara ketukan di pintu mereka berhenti. Salma mulai merasa hidupnya tenang karena sudah tak ada lagi suara keras dari penagih utang. Tak ada lagi wajah-wajah marah yang datang ke rumahnya. Ibunya pun bisa tidur lebih nyenyak meski tubuhnya masih lemah dan sering batuk-batuk di malam hari. Salma tetap bekerja sebagai sales rokok, walau tubuhnya makin hari makin mudah lelah. Ia sering mengabaikannya mengira hanya saja kurang karena fit. Tapi perlahan ada yang berubah dari Salma. Bukan hanya rasa lelah, tapi wajahnya pun tampak semakin pucat. Kulitnya kering, matanya cekung. Bahkan salah satu rekan kerjanya, si Siti, pernah mendekatinya diam-diam saat istirahat. "Salma, kamu gak apa-apa?" tanya Siti dengan hati-hati. Salma mengangguk lemah. "Gak apa-apa kok, aku cuma capek saja." "Maaf ya Ma, aku gak tahu kenapa ya, tapi setiap kamu datang ya, rasanya tuh kayak ada aura gelap gitu sih. Dingin, aku gak bohong deh. Tapi pas kamu duduk di sebelahku, rasanya kayak ditusuk hawa dingin gitu. Wajahmu juga beda sekali." Salma menelan ludah, ianya tersenyum kecil. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa aneh. Beberapa pelanggan yang biasa membeli darinya juga kini tampak menghindar. Ada yang tiba-tiba pamit buru-buru, ada juga yang menolak bertatap mata. Hingga hari-hari berlalu dan kondisi Salma semakin memburuk. Ia mulai sulit tidur, kadang malam-malam ia juga terbangun dengan badan gemetar dan juga keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Pernah suatu malam saat ia bangun dan melihat cermin di kamarnya, tapi yang terpampang di sana bukanlah dirinya sendiri, melainkan sosok perempuan dengan mata hitam pekat dan darah menetes dari telinganya. Ia pun menjerit. Ibu Atun yang mendengar ceritanya langsung terbangun. Ia pun terbata-bata menuju kamar Salma saat itu. "Ada apa, Nak?" Salma hanya bisa menunduk cermin. Tapi saat Bu Atun melihat ke sana, tak ada apa-apa saat itu. Cermin itu hanya memantulkan bayangan kamar dan juga mereka berdua. "Sudah, mungkin kamu hanya kecapean saja. Kamu mimpi buruk, Salma." Bujuk Bu Atun sambil memeluk anaknya yang kini gemetar seperti orang ketakutan berat. Namun kejadian-kejadian aneh tak pernah berhenti. Bahkan makin lama makin parah. Setiap kali Salma tertidur, tubuhnya seperti mati rasa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menyedot tangannya dari dalam. Seperti darahnya yang perlahan mulai menghilang. Mimpi-mimpinya dihantui sosok boneka kayu yang menggantung, menatapnya dengan senyum tajam yang mengerikan. Hingga semua kejadian aneh itu terjadi. Puncaknya pada suatu malam. Tepatnya saat itu hujan deras mengguyur kampung. Salma yang sudah sejak sore mengeluh dengan pusing, tiba-tiba saja berteriak keras dari kamarnya. Tubuhnya menggeliat seperti dirasuki oleh kekuatan luar biasa. Sementara Bu Atun, ia berusaha masuk ke kamar. Tapi tubuh Salma mendadak meloncat ke atas lemari dengan kekuatan tak masuk akal. Matanya putih, suaranya bukan suara Salma lagi. "Darahnya belum cukup. Dia masih kuat. Tapi waktunya segera tiba." Tangisan Bu Atun semakin pecah. Tetangga-tetangga berdatangan dan akhirnya seorang menyarankan memanggil seorang kiai dari desa sebelah. Tak lama kemudian Kiai Hasan pun datang dengan pakaian putih basah oleh hujan. Ia langsung membawa tas kecil berisi kitab dan juga air doa. Dan saat masuk ke dalam kamarnya, Salma meronta. Tubuhnya meloncat-loncat, bahkan 3 orang pria dewasa pun yang mencoba menahannya mulai kewalahan. Matanya tajam, wajahnya tak lagi seperti Salma. Kiai Hasan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suara Salma menjerit lalu berubah jadi tawa yang menyeramkan.
Kalian pikir kalian bisa lepas dariku? Ini sudah diserahkan. Dia sudah jadi milikku. Kiai Hasan terus membaca. Keringatnya mengucur dengan deras. Saat itu, tubuh Salma hanya di situ raganya. Tapi arwah-rohnya itu sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Karena yang ada di dalam tubuhnya jiwa itu adalah sok iblis yang sudah merasuki Salma. Setelah hampir kurang lebih 1 jam, akhirnya tubuh Salma pun kembali. Ia lunglai, ia tak sadarkan diri. Kiai Hasan duduk di lantai dengan nafasnya sudah terengah-engah. Ini bukan gangguan biasa. Lalu dari mana Kiai? Saya tak tahu. Tapi ini bukan makhluk sembarangan. Ada semacam perjanjian. Ada orang yang telah menyerahkan arwah Salma kepada tumbal jahat. Tapi aku belum bisa lihat siapa, belum saatnya. Tapi ini akan terus menyiksa Salma. Bahkan nyawanya juga jadi ancamannya. Kini saat itulah Kiai hanya bisa menyadarkan Salma. Tak bisa mengusir sepenuhnya karena gangguan itu terikat pada kontrak. Salma mulai sadar, matanya berlinang. Ia tak tahu apa-apa. Hanya merasa tubuhnya sakit seperti dihantam oleh benda berat. Sementara itu di sisi lain di villa mewahnya di daerah puncak, Jamal sedang duduk santai di sofa kulit dengan segelas kopi panas. Tapi matanya tampak lelah. Malam-malam ia terus mendengar suara boneka kayu bernyanyi. Jamal juga tak bisa tidur. Ia tahu waktunya akan semakin dekat. Tumbal itu belum lengkap, tapi ia mulai takut. Namun karena semua keserakahannya, ia sudah tak peduli lagi. Kini suatu malam, bahkan Jamal pun menghubungi Sidin. Ia mengundangnya ke villanya. Sidin yang saat itu sudah mulai hidup dengan kesusahan. Istrinya sudah pergi. Kontrakan pun hampir habis. Langsung menyambutnya. Di villa itu mereka bicara panjang. Jamal menceritakan semuanya dari ritual pesugihan, tumbal hingga perubahan hidupnya. Kamu gila ya, Mal? Kamu tega tumbalkan Salma? Ya, kau pikir dengan masuk akal saja lah, Din. Gila apa? Aku bangun semua ini cuma modal doa. Kita kan gak pernah punya apa-apa. Sekarang aku juga bisa bantu kamu juga. Tapi kamu harus ikut ya. Ikut denganku bertemu dengan dukun sakti yang nantinya bisa memberi kita kekayaan. Sudah, kita bisa kaya melimpah. Bisa melakukan apapun yang kita mau. Sidin yang awalnya marah dan shock, kini akhirnya terdiam. Ia lama menatap meja marmer villa itu. Hatinya mulai goyah. Dalam benaknya ia juga bisa hidup seperti Jamal. Tak perlu kerja keras, tak perlu dihina istri, tak perlu dicaci oleh tetangga. Semuanya sudah dibutahkan oleh kegelapan yang jahat. Dan malam itu pun, dua bersaudara itu yang dulu selalu membuat repot orang tua mereka, kini benar-benar menjadi manusia yang penuh dengan ilmu hitam. Bukan hanya malas dan keras kepala, tapi juga ia menyerahkan nurani mereka demi harta. Kini singkatnya saat itu, mereka berdua pun pergi diam-diam ke rumah dukun yang sama lagi. Di sana si dukun itu sudah menyambut mereka dengan senyum bengis. Dia sudah menyediakan apapun yang mereka siapkan. Jalan kalian masih panjang. Tapi ingat, dengan darah akan selalu dibayar dengan darah. Karena iblis yang kukirim, pasti ia selalu berhasil untuk mengambil jiwa dari darah itu yang sudah dikorbankan. Sementara jauh di kampung sana, Salma kini benar-benar sangat kurus sekali. Meskipun mulai pulih secara fisik, ia tak tahu bahwa kegelapan yang lebih besar sedang menunggunya. Kini pesugihan itu benar-benar sangat merugikan keluarganya.
Hari-hari setelah ritual terakhir itu menjadi kelam bagi Salma. Tubuhnya yang semakin kurus, kulitnya mengering, seperti daun layu. Matanya sayu seolah sudah tak menyisakan semangat hidup. Ia tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap mencoba tersenyum di depan ibunya. Tapi dalam diam tubuhnya digerogoti, seolah setiap detik ada sesuatu yang menyedot nyawanya dengan pelan-pelan. Bu Atun tak pernah berhenti menangis ketika melihat putrinya. Salma, kenapa kamu jadi begini, nak? Dulu kamu sehat, kamu kuat, kamu anak baik, bisiknya setiap malam di sisi ranjang Salma saat itu. Kadang Bu Atun hanya bisa duduk memandangi tubuh Salma yang sudah tertidur dengan lemah, dengan air mata yang tak mau berhenti turun. 2 minggu setelah ritual terakhir, tragedi itu datang. Hari itu Salma bekerja seperti biasa. Meski tubuhnya semakin ringkih, teman-teman kerjanya sudah terbiasa melihatnya termenung saat itu. Ia melamun panjang saat jam istirahat, tapi tak ada yang pernah tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang terakhir. Saat Salma sedang berjalan menyeberang ke rel kereta, matanya yang kosong, pikirannya jauh entah kemana. Beberapa orang pun meneriakinya, memperingatkan, tapi Salma tidak mendengar. Tubuhnya terpental dan seketika semua berubah menjadi sunyi. Salma tertabrak oleh kereta akibat guna-guna kiriman santet tumbal dari kakaknya yang mengakibatkan hilangnya nyawa Salma. Kabar kematian Salma pun menyebar cepat di kampung itu. Bu Atun berteriak histeris saat mendengarnya. Tetangga-tetangga harus memamah tubuh tuanya yang lunglai. Ia hanya bisa menatap menggenggam kain Salma yang berlumur dengan darah. Salma, anakku satu-satunya harapan. Kenapa harus kamu pergi, nak? Kenapa enggak ibu saja yang pergi? Tangis itu menggema sepanjang malam. Jenazah Salma dibaringkan di ruang tamu. Tubuhnya tampak begitu damai seolah lelah yang panjang akhirnya telah selesai. Memang saat itu tubuhnya tidak hancur karena Salma hanya keserempet bagian kepalanya. Tapi di balik ketenangan itu, di balik jenazah Salma yang sangat mengerikan dan juga dingin, ada darah segar yang sudah diambil. Ada perjanjian yang telah selesai ditunaikan. Iblis itu telah menerima tumbalnya, yaitu darah perawan yang tulus, penuh cinta kepada ibunya, tanpa pernah tahu bahwa kakaknya sendirilah adalah biang keladi dari ini semua. Bu Atun yang selama ini sakit dan hanya ditopang kasih sayang oleh Salma, kini benar-benar sendiri. Tubuhnya semakin lemah, tapi anehnya ada tetangga yang dengan sukarela membantunya. Sebuah keluarga sederhana yang dulu pernah dibantu oleh Salma, kini bergantian merawat Bu Atun. Ia menyuapi, memandikan, bahkan mengganti pakaiannya. Bu Atun memang sendiri tapi tidak benar-benar ditinggalkan. Masih banyak ada hati yang tersentuh oleh kebaikan Salma, yang tak pernah menuntut imbalan apapun. Sementara itu jauh di kawasan puncak yang indah dan sejuk, dua orang bersaudara yang saat ini sedang menikmati hasil dari kejahatan mereka, yang kelam dan juga penuh ilmu hitam. Jamal dan Sidin, kini mereka hidup mewah. Mereka tak pernah datang, mereka tak melayat ketika Salma meninggal dunia. Villa mereka berdiri megah di antara pepohonan rindang, dengan taman bunga yang tertata rapi, kolam renang mengkilap dan juga mobil-mobil mahal di bagasi. Tapi kawasan itu kini telah berubah. Bukan hanya megah tapi juga sunyi, terlalu sunyi bahkan sangat angker. Kini setelah kematian Salma, hawa di sekitar villa pun menjadi berat. Para pekerja yang dulu membantu membersihkan, berkebun ataupun memasak satu persatu, kini mulai berhenti. Mereka mengaku sering melihat bayangan perempuan di dekat jendela, mendengar suara tangisan di malam hari, ataupun suara langkah kaki di atap. Bahkan seorang tukang sampah pun dan juga tukang kebun pernah jatuh pingsan karena melihat sosok Salma yang berjalan gentayangan di halaman villa rumah dari kakaknya itu, dengan gaun putih berlumuran dan juga mata yang kosong penuh darah. Jamal tak mempedulikan hal itu semua.
Ia kini sudah berubah, tak peduli siapapun, termasuk istrinya Ratna. Dulu Ratna adalah istri yang sabar. Saat Jamal masih miskin, Ratna tetap di sampingnya. Tapi kini setelah kekayaan datang, Jamal malah berubah menjadi monster. Ia sering marah-marah tak jelas, bahkan memukul Ratna hanya karena hal sepele. Uang membuatnya angkuh dan kegelapan dalam dirinya membuatnya menjadi keras kepala. Ratna sudah tak sanggup lagi. Hingga suatu malam saat ia mengemasi barang-barangnya dengan satu koper kecil dan juga anak laki-lakinya yang baru berusia 5 tahun. Kali ini, ia pergi meninggalkan villa itu. Ia sudah tak kuat menahan pikirannya karena harus hidup dengan lelaki yang menjadi monster dan gila dengan harta. Ia tak membawa banyak, hanya meminta bagian uang untuk masa depan anaknya. Jamal pun bahkan tak mengejarnya, hanya memaki dan melempar gelas ke dinding. Pergi di sana. Dasar wanita murahan. Emangnya tuh, kamu pikir kalau kamu pergi dari rumahku ini, aku bakal kesepian? Tidak, aku kaya. Semua keinginanku bisa kuturuti. Baiklah mas, lebih baik aku pergi dengan anak-anak mas, daripada harus hidup di sini dengan monster seperti kamu. Ya udah, pergi sana. Jangan pernah balik lagi. Ratna pergi dalam diam, dengan luka di wajah dan hati yang tercabik. Ia tahu tak ada yang bisa menyelamatkan suaminya. Jamal telah menjadi milik kegelapan. Sementara kini Sidin yang tinggal bersama Jamal di villa itu semakin ikut terseret. Ia dulu hanya pengangguran pemalas, tapi kini merasa menjadi raja. Mereka memperluas villa, membeli tanah-tanah sekitar, bahkan membuat tempat itu seperti resort pribadi. Tapi semuanya hanya cantik dari luar. Malam-malam di villa itu sangat sunyi, tapi bukan sunyi yang damai. Sunyi yang mencekam dengan hawa yang penuh negatif. Kadang terdengar suara tawa perempuan dari kamar-kamar kosong. Kadang juga lampu tiba-tiba mati, dan pintu pun juga sering terbuka sendiri. Jamal sendiri pernah bermimpi didatangi oleh Salma, berdiri di ujung tempat tidurnya dengan darah menetes dari bibirnya. Dasar seorang kakak yang tak berberi kemanusiaan. Kenapa aku yang kau tumbalkan? Ucap sosok itu dengan mengerikan. Jamal terbangun sambil berteriak. Hah? Pergi. Keringat dingin berjalan dengan keras. Tapi ia tak pernah menyesal. Baginya semuanya sudah terbayar dengan lunas. Dengan semua kekayaannya yang sekarang sudah terbayar dengan lunas. Penduduk di sekitar pun saat itu mulai menjauhi villa itu. Mereka menyebutnya tempat angker. Anak-anak tak berani bermain di dekat pagar. Bahkan orang-orang yang lewat memilih mempercepat langkah saat melewati jalan itu. Sudah beberapa kali terjadi kejadian aneh, seperti pengemudi ojek online yang terjatuh pingsan ketika pengunjung yang hilang arah dan tersesat berjam-jam di halaman villa. Bahkan ada juga yang kerasukan dan menyebut nama Salma. Dia masih ada di sini. Dia belum selesai. Dia masih dendam. Ucap sosok itu. Ketenangan palsu itu tak akan bertahan lama, karena kegelapan yang dibayar dengan darah akan selalu menuntut lebih. Jamal dan Sidin mungkin merasa aman di balik kemewahan, tapi jauh di dalam villa itu ada sesuatu yang terus menunggu saatnya menuntut kembali, menagih apa yang telah dijanjikan. Dan malam-malam mendatang akan jadi saksi bahwa darah yang tumpah tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali dalam bentuk yang lebih mengerikan. Kini singkatnya, semakin larut ketika suara ranting pohon bergesekan terdengar di sekitar villa lama yang kini nyaris ditinggalkan. Sekarang Jamal Sidin sudah tak mau tidur di situ lagi karena pandangan buruk dengan orang-orang. Kabut tipis mengendap di pelataran dan udara jadi lebih dingin dari biasanya. Di sudut taman yang gelap dan juga luas, ada seorang tukang kebun bernama Pak Darmin masih bekerja menyiram bunga.
Ia sudah hampir sebulan lebih membantu di villa itu setelah banyak pekerja berhenti karena merasa terganggu dengan keanehan yang terus terjadi. Pak Darmin bukanlah orang yang gampang takut. Hidupnya keras, anak-anaknya masih kecil. Istrinya sakit-sakitan dan ia butuh pekerjaan, apapun yang bisa menghasilkan. Tapi bahkan keberaniannya pun mulai goyah ketika beberapa kali ia melihat bayangan putih melintas di antara pohon. Atau ketika air kolam tiba-tiba berwarna merah, seperti darah saat pagi hari. Malam itu saat ia hendak membereskan alat kebunnya, ia mendengar suara langkah kaki berlari kecil di belakangnya. Saat menoleh tak ada siapa-siapa. Tapi dia tahu, ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik jendela lantai 2 villa. Matanya terpaku beberapa detik. Sosok perempuan dengan gaun putih dan rambut panjang berdiri di balik kaca. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. Pak Darmin menggigil, mulutnya bergetar. Ia terus menyebut nama Tuhan. Namun setelah kejadian itu, ia tetap kembali bekerja pada keesokan harinya. Karena uang untuk hidup lebih penting daripada rasa takut. Sementara kini Jamal dan Sidin telah membeli villa baru di kawasan lebih terpencil. Lebih megah, lebih bersembunyi dari keramaian. Mereka tak tahan dengan gosip dan juga bisik-bisik tetangga tentang suara aneh dari villa lama. Mereka tidak ingin ada yang mulai curiga, apalagi jika sampai menghubungkan kekayaan mereka yang mendadak ini dengan kematian adik kandungnya sendiri. Villa baru itu lebih mewah, kolam renangnya lebih besar, halaman belakangnya seluas lapangan bola, dan juga interior di dalamnya penuh marmer mahal. Tapi berbeda dari villa lama yang masih terasa rumah, tempat baru ini dingin, bukan hanya karena suhu udara puncak, tapi karena tak ada cinta yang tumbuh di dalamnya. Hanya ada keserakahan dan juga ambisi. Jamal kini hidup seolah dunia miliknya. Ia sering ke kota hanya untuk foya-foya, karaoke dengan wanita-wanita muda, mabuk hingga pagi, mengemburkan jutaan rupiah dalam semalam. Ia bahkan tak pernah lagi menyapa Ratna yang kini hidup sendiri dengan anak mereka, berjuang membesarkan si kecil tanpa bantuan suami. Nafkah pun sudah tak pernah datang. Nomor Ratna diblokir. Pesan yang tak dibalas. Jamal masih tak peduli. Baginya Ratna hanya masa lalu yang menyedihkan. Di sisi lain, Sidin juga tak jauh beda. Setiap malam ada pesta musik keras. Wanita silih berganti datang dan pergi. Alkohol seolah tak pernah habis. Mereka mengubah villa itu menjadi tempat hiburan pribadi. Orang-orang mulai bicara di belakang, tapi mereka sudah terbiasa membungkam siapapun dengan uang. Banyak bacot loh. Nih. Tapi yang tak pernah ia tahu, kesenangan itu pun mulai berbalik. Setelah 2 minggu tinggal di villa baru, Sidin mulai sering mimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat Salma duduk di sudut ruangan, hanya menatapnya dalam diam. Kadang Salma menangis, kadang ia berbisik dengan suara serak. Kakak, kamu tega korbankan aku, Kak. Awalnya Sidin menganggap itu hanyalah mimpi karena terlalu mabuk. Tapi malam-malam berikutnya, ia pun mulai terbangun dengan tubuh penuh keringat. Bahkan pernah muntah darah tanpa sebab. Jamal pun tak luput saat itu. Ia juga melihat Salma berdiri di balik pintu kamar mandinya yang berembun atau juga mendengar suara-suara seorang menangis di kamar kosong. Mereka mencoba mengabaikan semua itu. Mereka memanggil paranormal, menyebar bunga bertujuh rupa, menyembeli ayam hitam di halaman belakang. Tapi semua itu sia-sia. Arwah Salma tidak pernah datang untuk diusir. Ia datang untuk membalas dendam. Suatu malam saat pesta ulang tahun Sidin yang besar-besaran menjadi awal kehancurannya. Tamu undangan mulai berteriak histeris. Saat itu listrik padam mendadak. Suara wanita menangis pun terdengar dari ruang tamu. Seorang wanita muda pingsan setelah mengaku melihat hantu Salma duduk di kursi taman. Ada tamu pria yang kerasukan, tubuhnya menggigil. Suaranya pun berubah dalam. Jangan kabur kalian. Kalian belum selesai. Aku belum pulang. Akan ada darah lagi. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang mau datang ke villa. Reputasi mereka benar-benar runtuh, berita menyebar di media sosial. Dan nama mereka pun mulai disebut-sebut dalam podcast horor lokal.
Tapi Jamal tetap menantang. Oke. Aku yang kaya ya. Aku juga yang berkuasa. Kamu sama hantu takut? Aku tak takut. Tapi keberaniannya hanya di mulut. Ia mulai tidur dengan lampu menyala, meletakkan pisau di bawah bantal. Ia bahkan tidur dengan suara TV menyala keras hanya untuk menutupi suara langkah kaki dari atap. Arwah Salma bukanlah arwah gentayangan. Ia hanya juga mulai menunjukkan kemarahannya kepada kakak kandungnya. Kini Pak Darmin, tukang kebun yang setia, suatu pagi saat itu ditemukan pingsan di bawah pohon mangga. Tubuhnya penuh luka cakaran, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Dan saat sadar, ia sudah tidak bisa bicara, hanya bisa menggigil dan juga menangis. Keluarganya langsung menjemput dan membawanya pulang. Sejak saat itulah, ia tidak pernah kembali ke villa. Kejadian-kejadian aneh semakin sering, perabotan bergerak sendiri, cermin retak tanpa sebab, suara ketukan di kamar mandi saat tengah malam. Bahkan saat itu, Sidin pernah terjatuh dari tangga tanpa dorongan. Ia merasa ada tangan dingin yang menarik kakinya dari belakang. Tak ada siapa-siapa saat ia menoleh. Jamal yang semakin tertekan pun mulai kehilangan arah. Ia pergi ke dukun yang dulu membantunya, berharap bisa menguatkan tubuhnya dari gangguan. Tapi dukun itu kini sudah menolak. Tidak bisa. Kesepakatanmu sudah ditutup. Kamu juga sudah memberi tumbal. Kau pikir itu selesai? Tidak. Kau pikir iblis puas? Tidak. Ia hanya menunda. Sekarang ia lapar lagi. Dan itu, kau sendiri. Kau sendiri yang bisa juga jadi korbannya. Jamal panik saat itu. Ia pun mulai memikirkan tumbal baru. Tapi siapa? Apakah Sidin? Temannya sendiri atau ia tidak tahu sama sekali? Yang pasti malam-malamnya kini jadi neraka. Bahkan saat tertidur ia tidak tahu apakah akan bangun dalam dunia nyata atau dunia bayangan yang dipenuhi oleh jeritan adiknya. Sementara itu di sisi lain di rumah Ratna, yang kini tinggal jauh dari villa, merasa ada sesuatu yang aneh. Anak laki-lakinya sering menggambar sosok wanita dengan mata hitam besar dan darah di wajahnya. Ketika Ratna bertanya, si kecil hanya menjawab, "Mah, ini Tante Salma, Mah, yang suka main di mimpi." Ratna tahu saat itu. Dia juga tahu bahwa Salma kemarin meninggal dunia. Ia sadar mungkin saja arwah Salma belum tenang. Dan kini, Ratna yang memang sudah mulai mengetahui tentang permainan bodoh dan jahat dari mantan suaminya dan juga adik iparnya, Jamal dan Sidin, kini masih hidup dalam dosa dan kekayaan haram itu. Maka dendam itu akan terus membara. Mungkin akan datang waktu di mana semuanya akan dibayar lunas, bukan hanya dengan kehilangan tapi dengan nyawa. Karena darah yang tumpah tak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Dan Salma, ia belum selesai sebelum kedua kakaknya itu mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Langit di atas villa saat itu singkatnya mewah, mendung tak berujung. Seolah lampu enggan menurunkan cahaya pada tempat yang sudah penuh najis dan darah pengkhianatan, serta kutukan yang mengendap. Kini Jamal duduk di ruang tamu dengan mata merah menyala. Sudah tak tidur 2 hari, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan nafasnya menjadi berat. Di depannya cermin besar yang biasa ia gunakan untuk merapikan jas mahal, kini retak-retak, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Seakan bayangan dari dirinya sendiri pun enggan menatap balik. Sidin mondar-mandir di luar kamar, membawa botol arak setengah habis. Kaki telanjangnya kotor karena belum mandi berhari-hari. Mereka berdua telah dikunci dalam teror yang mereka ciptakan sendiri. Satu-satunya yang mengikat mereka sekarang hanyalah rasa takut dan juga dendam yang tak kunjung padam. Tak ada pesta lagi, tak ada tamu, tak ada tawa. Hanya suara-suara aneh yang terdengar dari balik tembok dan juga bisikan-bisikan dari kegelapan yang menusuk kepala seperti jarum.
Ini semua salahmu. Ini semua salahmu, Jamal. Teriak Sidin suatu malam, membanting botol ke lantai saat itu. Kau yang ajak aku ikut. Kau yang buka pintu buat mereka. Sekarang lihat. Jamal pun bangkit, wajahnya penuh amarah bercampur ketakutan. Kau pikir aku yang minta Salma ditumbalkan? Itu permintaan iblis. Aku hanya ingin terlepas dari hutang dan hidup miskin. Lepas dari miskin? Sekarang apa? Kita kaya tapi mati pelan-pelan. Kau dengar gak? Suara dia tiap malam. Dia bisikan namaku. Dan dia bilang giliranku. Itu artinya dia dendam kepada kita. Malam itu pun rumah berguncang. Lampu padam seketika. Dari kamar lantai atas terdengar suara langkah kaki cepat. Lalu pintu tertutup dengan keras. Jamal dan Sidin terdiam tak bergerak dari atas. Terdengar suara perempuan tertawa pelan. Suara yang sama seperti Salma saat masih hidup. Tapi kini seraknya mengandung kematian. Di sisi lain saat itu, iblis yang selama ini mereka undang. Mereka pun mulai haus darah lagi. Bukan hanya darah tumbal tapi juga darah tuanya. Karena janji kepada iblis tidak bisa dilanggar. Dan kesombongan akan selalu dibayar mahal. Akibat perlakuan Jamal dan juga Sidin. Sejak malam itu, makanan yang mereka makan pun selalu basi. Air berubah keruh, kadang berwarna merah. Baju mereka yang sudah dicuci besoknya ditemukan berlumur tanah dan juga darah. Cermin-cermin memantulkan wajah mereka dengan luka bakar. Meski kulit mereka masih utuh, mereka kehilangan tidur. Jamal pun pernah bangun dengan luka gores di dada, seolah kuku panjang mencakar dari dalam mimpinya. Sementara Sidin ditemukan pingsan di halaman belakang dengan tubuh yang sudah memar. Sementara itu, warga sekitar yang dulu mengagumi kekayaan mereka, kini hanya bisa bicara di balik pintu. Banyak dari mereka menaruh benci yang mendalam, karena sebelum semua ini berubah menjadi kutukan, Jamal dan Sidin sudah banyak menyakiti. Mereka tak membayar pekerja tepat waktu, membentak tukang kebun, mempermalukan warga yang berhutang kecil, bahkan mencuri tanah milik petani dengan cara licik. Kebencian masyarakat pun sudah menumpuk saat itu, tapi mereka tak berani mendekat. Mereka tahu tempat itu bukanlah rumah biasa. Sudah banyak orang bilang, malam-malam sering terdengar suara orang menangis dan berteriak dari dalam, padahal tidak ada siapa-siapa. Villa itu perlahan dijuluki rumah iblis. Kini anak-anak dilarang lewat, hewan peliharaan pun menolak mendekat. Kucing liar mati mendadak di halaman. Burung terbang menjauh setiap melewati atapnya. Di tengah keruntuhan itu, arwah Salma tidak diam. Ia terus muncul dalam bentuk-bentuk mengerikan. Kadang sebagai anak kecil, kadang sebagai perempuan tua. Tapi matanya selalu sama, kosong dan juga penuh benci. Ia menyusup dalam mimpi, membisikkan kesedihan dan juga kemarahan. Ia menunjukkan potongan ingatan masa kecilnya bersama kakaknya, lalu berubah menjadi adegan tubuhnya yang kurus, terbaring di ranjang sekarat, atau ketika tubuhnya terhantam kereta dengan darah berceceran di rel. Kini setiap kali Jamal mencoba tidur, ia bangun dengan tubuh menggigil. Setiap kali Sidin ingin keluar rumah, langkah kakinya selalu terasa berat, seperti ada tangan yang menariknya kembali. Pikiran mereka perlahan terkikis. Mereka tak bisa membedakan nyata dan ilusi. Jamal pun mulai berbicara sendiri, tertawa saat tak ada yang lucu. Sidin mengurung diri di kamar mandi berjam-jam, mencoret-coret tembok dengan darah dari tangannya sendiri. Kita harus selamatkan diri, Din. Kita harus tumbalkan orang lain. Siapa saja, asal kita bebas. Bisik Jamal suatu malam. Matanya merah dan tangannya sudah gemetar. Orang mana lagi, Mal? Siapa yang mau dekat kita sekarang? Balas Sidin, wajahnya penuh cakaran. Ya kita bisa ambil anak jalanan, anak panti. Siapa saja, kek. Iblis kan, yang penting itu mau darah. Tapi bahkan saat itu,
Iblis pun tak bisa terus dikendalikan. Karena sosok itu sejak kematian Salma awalnya bukan hanya berdiam dalam bayang. Ia sudah menjadi bagian dari rumah itu, dari tanah, dari udara. Ia adalah penjaga hukuman bagi siapapun yang mengingkari darah keluarga. Dan kini tepat pada suatu malam purnama, mereka berdua melakukan ritual lain, berharap bisa menukar tumbal dan mendapatkan perlindungan. Mereka menculik seorang gadis muda dari pinggir jalan, membawanya dalam karung dan meletakkannya di tengah lingkaran api di halaman belakang. Gadis itu menjerit, menangis, memohon, tapi Jamal dan Sidin tak lagi punya hati. Mereka hanya punya rasa takut dan juga keinginan bertahan hidup. Dan saat mereka mulai membaca doa dan juga mantra, tanah di bawah lingkaran itu bergetar. Api membesar, tapi bukan karena ritual berhasil, melainkan karena iblisnya sudah datang untuk menagih semuanya. Kini lilin pun padam satu persatu, dan suara Salma terdengar jelas dari balik kabut. Bukan dia yang harus mati, tapi kalian. Dan aku ingin kalian juga menjadi tumbal seperti dia. Api pun melonjak dengan tinggi. Angin kencang menerpa gadis yang mereka culik, tiba-tiba menghilang dari tengah lingkaran. Dan dari asap itu muncul Salma. Tubuhnya penuh darah, matanya kosong, tapi kini senyum terukir di bibirnya. Senyum yang bukan lagi milik manusia. Jamal menjerit, tubuhnya melayang terbanting ke pohon. Sidin pun mencoba lari, tapi kakinya ditarik tanah yang membelah. Jerit mereka tak terdengar oleh dunia luar. Dan malam itu, villa itu menjadi sunyi. Keesokan harinya pun warga yang penasaran melihat asap hitam dari kejauhan. Tapi saat datang, mereka hanya menemukan rumah kosong penuh abu dan arang. Tak ada tubuh, tak ada jejak. Villa itu kini benar-benar ditinggalkan. Hanya angin yang menyapa dan suara langkah kaki samar dari lantai 2. Mereka bilang arwah Salma akhirnya tenang. Tapi ada pula yang percaya dia masih menjaga tempat itu, menunggu bila ada saudara lain yang durhaka, maka dialah juga akan menjadi korban seperti kedua kakaknya. Setelah malam terkutuk itu, villa megah di kaki bukit yang dulu menjadi lambang kemewahan dan juga keserakahan perlahan dilupakan. Warga menyebutnya Villa Darah. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekedar lewat di depannya pun saat malam turun. Tanah di sekitar villa berubah gersang. Rumput-rumput mati tanpa sebab. Udara di sekitarnya berat, seperti ada ribuan mata tak kasat yang terus mengawasi siapa saja yang lewat. Tapi villa itu tidak lagi kosong. Arwah Salma yang pernah dihancurkan hidupnya oleh saudara kandung sendiri, kini menghuni tempat itu. Bukan sebagai hantu penasaran, tapi sebagai penjaga bagi tempat itu, penjaga pelindung. Namun setelah itu, kisah dari Jamal dan Sidin belum selesai. Tubuh mereka yang hilang malam itu sebenarnya tidak pernah lenyap. Ketika api ritual terakhir menyala dan arwah Salma muncul dengan wajah penuh dendam, portal gaib telah terbuka di halaman belakang. Portal menuju alam kegelapan, di mana tempat jiwa-jiwa terkutuk dihukum tanpa batas waktu. Tubuh Jamal dan Sidin diserap perlahan, dibawa masuk ke dalam lorong hitam pekat bersama api, darah dan bisikan setan yang tak henti. Di alam sana tidak ada waktu, tidak ada batas antara rasa sakit dan juga ketakutan. Hanya penderitaan abadi yang menyambut mereka. Jamal pun terbangun dalam kegelapan. Di sekelilingnya hanya tanah berlendir yang hidup seolah organ tubuh yang bernafas. Udara berbau darah dan belatung. Ia berteriak, tapi suara itu tenggelam, ditelan pakai penderitaan lain yang bergema di kejauhan. Tubuhnya terikat oleh rantai berduri, menggantung di antara tiang-tiang tajam. Rantai itu merambat seperti ular, menusuk ke dalam dagingnya, dan tiap kali ia berusaha bergerak, ia begitu sangat sakit merasakannya. Di sisi lain, Sidin pun merangkak di kolam darah. Kulitnya melepuh setiap kali ia mencoba keluar. Tangannya ditarik kembali oleh tangan-tangan kecil seperti bayi yang tertawa sinis sambil mencakar.
Mereka adalah wujud dari dosa-dosa kecil yang dulu ia abaikan. Setiap kebohongan, penghinaan dan juga tawa di atas penderitaan orang lain kini kembali menghantuinya. Dan dari balik kabut merah pekat, kini muncullah Salma. Itu bukan lagi Salma yang dulu lemah dan juga penuh luka. Di alam ini ia menjelma menjadi sosok berselubung kain putih. Matanya merah menyala seperti bara. Di tangannya ada cambuk api dan di punggungnya sayap gelap membentang seperti bayang dari keadilan yang dibungkam terlalu lama. Tanpa bicara, ia pun mendekat. Jamal mencoba mengelak, berteriak, menangis meminta ampun. Salma, Salma, maafin kakak Salma. Kau tahu kan, aku hanya ingin. Kau ingin uang kakak? Kau jual darahku demi emas, maka kau akan minum darahmu sendiri setiap malam. Jawab Salma dengan dingin di alam sana. Ia mengayunkan cambuk. Setiap sabetan membuat tubuh Jamal terbelah, tapi tak pernah mati. Setiap luka membentuk kembali dengan rasa sakit yang berulang. Ceritanya tidak pernah berhenti. Setiap malam ia disiksa dan setiap pagi dimulai lagi dengan rasa takut lebih besar. Sidin yang menyaksikan itu pun merangkak mundur, menangis ketakutan. Salma, aku tak tahu dia menumbalkanmu, Salma. Kakak Sidin hanya ikut. Tahu, tapi kau diam, Kak. Kalian sama saja, karena kalian membiarkannya. Bahkan kalian juga tak pernah peduli kepada ibu. Lihat sekarang, ibu hidup sendiri, sebatang kara. Itu semua karena keserakahan dan ulah dari kalian. Sebagai lelaki, anak yang tak bertanggung jawab, anak durhaka. Salma menatapnya tanpa belas kasihan. Ia pun menancapkan tongkatnya ke tanah, memanggil ratusan jarum dari tanah yang langsung menghujam tubuh Sidin. Tubuh itu menggeliat, membusuk, dan hidup kembali. Dan begitulah seterusnya. Mereka tidak mati karena di alam ini, mati hanyalah permulaan dari siksaan baru. Waktu tak berlalu seperti dunia fana. Tahun, dekade atau abad hanya hitungan ilusi. Di alam itu waktu berhenti, rasa sakit berjalan dan rasa bersalah tumbuh liar tanpa henti. Sementara itu di dunia nyata, villa bekas keluarga itu pun kini kembali tenang. Tapi tenang yang tidak biasa, tenang yang sunyi tapi terasa dijaga. Tukang kebun yang dulu masih bekerja di villa, meski sempat ketakutan, kini kembali datang. Ia membersihkan halaman setiap pagi. Bunga-bunga yang dulu layu kini pun tumbuh perlahan. Air mancur di halaman belakang yang dulu mengering, kini mulai mengalir lagi. Tapi satu hal berbeda. Setiap malam, villa itu menyala lembut dari jendela lantai 2, padahal tak ada listrik. Kadang terdengar alunan nyanyian lirih, seperti suara perempuan yang meninam bobokan sesuatu. Kadang terdengar pelan. Kadang juga ada doa-doa lirih yang dibacakan. Banyak yang bilang Salma kini menjadi pelindung villa itu. Ia muncul hanya pada orang-orang yang niatnya baik. Kadang memberi tanda di mimpi, kadang juga menampakkan wujudnya sebagai perempuan berjilbab putih dengan senyum lembut. Ia menjaga anak-anak yang main terlalu dekat. Ia menjaga tukang kebun agar tidak jatuh sakit. Dan ia mengusir siapapun yang datang dengan niat jahat. Pernah saat itu singkatnya, salah satu warga akan mencoba menjual villa itu, mengaku sebagai ahli waris. Tapi malam itu, mobilnya tiba-tiba terbakar sendiri di garasi. Ia mengaku melihat perempuan duduk di kursi belakang sambil menatapnya dari kaca spion. Kini akhirnya dengan para warga dan juga orang-orang sekitar setuju untuk membiarkan villa itu apa adanya, tak diubah, tak dijual. Mereka percaya tempat itu kini punya penjaga suci. Dan setiap malam Jumat Kliwon, orang-orang bisa melihat cahaya kecil dari jendela villa. Ada yang bilang itu Salma sedang berdoa untuk ibu dan ayahnya yang sudah tiada. Ada juga yang percaya dia menjaga agar roh jahat seperti Jamal dan Sidin tidak bisa kembali ke dunia.
Tapi satu hal yang pasti, kejahatan sebesar apapun pasti akan dibayar. Bahkan jika dunia lupa, alam gaib tidak pernah lupa. Dan cinta seorang ibu yang hancur karena anak-anaknya kini dijaga oleh satu-satunya anak yang masih punya hati. Meski nyawanya telah direnggut, meski jasadnya sudah dikubur, namun jiwanya tetap memilih untuk melindungi. Salma kini bukanlah hanya arwah, ia legenda, ia doa yang tak pernah putus. Dan villa itu meski pernah menjadi tempat kutukan, kini menjadi villa yang penuh kedamaian. Asal kau datang dengan hati yang bersih, karena jika tidak, maka cambuk keadilan masih disimpan dengan baik oleh Salma, sang pelindung villa. Bogor, 1942. Cerita pun berakhir sampai di situ. Dan semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya, janganlah kita pernah ataupun melakukan hal-hal yang pernah menyekutukan Tuhan. Karena sejatinya, hal-hal seperti itulah dampak buruknya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.